Salam Bapak Ibu. Tak henti-hentinya kita untuk selalu bersyukur atas segala berkat kasih anugerah Tuhan yang kita alami Bapak Ibu, secara khususnya buat kita semua Jemaat KUL SIB Philadelphia. Saya percaya kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita bisa menjalani hari-hari kita sampai sekarang ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini semua karena berkat Tuhan Bapak Ibu. Dan oleh karena itu izinkanlah saya untuk menyampaikan firman Tuhan, berbagi kita sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini, di mana di KUL kita akan belajar firman Tuhan sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Dan malam hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang topik firman Tuhan, yaitu berkat Bani Yusuf ya. Di sini kita akan belajar bagaimana Tuhan ya, yang jelas kita pelajari bahwa Tuhan menyatakan ya berkatnya atas Yusuf Bapak Ibu dan keturunannya. Kita bisa mendapati bahwa ada berkat ya yang spesial yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Demikianlah Tuhan juga memberikan berkat yang spesial buat kita hari-hari ini Bapak Ibu. Berkat yang dicurahkan ya dari Yakub ke Yusuf, demikian juga dari Musa ya sebagai orang tua rohani kepada anak-anak rohaninya ya, yaitu keturunan dari Yusuf ya. Ada berkat yang selalu mengalir. Mari Bapak Ibu kita akan baca firman Tuhan Kejadian 49 ayat 1. Kejadian 49 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Jadi Bapak Ibu, melalui ayat referensi firman Tuhan ini ya, kita mengetahui bahwa ada berkat yang spesial yang Tuhan nyatakan atas kehidupan Yusuf, dan berkat yang dicurahkan dari Yakub secara khusus ya kepada Yusuf ya sebagai orang tua kepada anak kandungnya, dan yang seperti yang saya bilang tadi dari Musa ya kepada Bani Yusuf, kepada keturunan Yusuf sebagai orang tua rohani kepada anak-anak rohaninya Bapak Ibu. Jadi kita sering diajar firman Tuhan untuk meneladani ya, kita diajar firman Tuhan untuk meneladani kehidupan dari Yusuf ya. Kehidupan yang tidak mudah dijalani oleh Yusuf Bapak Ibu. Karena kita tahu kisah ya Yusuf itu sampai dia masuk ke tanah Mesir, sampai dia termasuk penguasa di tanah Mesir ya. Bagaimana ya berkat Tuhan itu yang selalu menyertai dia, yang kita pelajari bagaimana ya dia menjalani kehidupannya Bapak Ibu. Kita tahu tidak mudah ya, sangat-sangat tidak mudah ya untuk kita meneladani seperti kehidupan Yusuf. Namun berujung pada pemeliharaan Tuhan yang kita lihat ya. Jadi bagaimana Tuhan memelihara Yusuf mulai dari tanah Kanaan ya, mulai dia hidup bersama orang tuanya, sanak saudaranya ya, keluarga besarnya, sampai dia dijual ke tanah Mesir Bapak Ibu. Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kehidupan Yusuf, dan saya percaya kita juga boleh belajar ya pada malam hari ini, dan kita merindukan ya pemeliharaan Tuhan sebagaimana Tuhan memelihara Yusuf. Demikianlah Tuhan akan memelihara kita hari-hari ini Bapak Ibu. Jadi berikut adalah pelajaran berkat yang dialami Yusuf ya, yang kita pelajari malam hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang kita pelajari ya, pemeliharaan berkat Tuhan
ataupun cara Tuhan ya menyertai Yusuf. Dengan luar biasanya Tuhan memberikan dia berkat yang begitu luar biasa, Bapak Ibu ya. Berikut adalah pelajaran berkat yang dialami Yusuf. Yang pertama, berkat di segala aspek. Kalau udah disebut berkat di segala aspek, itu berkat yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Berkat yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi Yusuf ya. Yaitu bahwa Tuhan itu dengan caranya Tuhan dia memberkati Yusuf ya. Semuanya ya, Tuhan berikan aliran-aliran berkat ya buat Yusuf ya, dari langit, dari air embun, dari air samudra raya ya, dari bukit-bukit, dari gunung-gunung, bahkan segala isinya. Itu yang Tuhan berikan buat Yusuf, berkat-berkatnya. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan juga hari-hari ini tak henti-hentinya memberikan berkat bagi kita, Bapak Ibu. Segala yang diperbuatnya menjadi berhasil ya, dan kita pun apa yang kita perbuat akan berhasil jikalau kita hidup sebagaimana kehidupan Yusuf menjalani kehidupannya. Kalau kita meneladani kehidupan Yusuf, kita juga akan mengalami hal-hal yang demikian, Bapak Ibu. Saya percaya ya, saya percaya bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada Yusuf. Mulai dia dikucilkan ataupun dia dihina, dibenci oleh kakak-kakaknya ya, sampai dia dijual ke tanah Mesir. Bahkan sampai di tanah Mesir, Bapak Ibu, waktu dia ya berada di rumah pengawal istana, yaitu di rumah Potifar, dia masih tetap juga mendapat cobaan, ujian. Jadi proses kehidupan yang sulit yang dijalani oleh seorang Yusuf ya, dia menjalaninya dengan ketekunan. Jadi itu yang kita teladani dari kehidupan Yusuf. Hari-hari ini Bapak Ibu, berkat Bani Yusuf akan terjadi bagi kita bila mana kita juga menjalani kehidupan ini, proses kehidupan ini di dalam Tuhan ya. Kita menjalani proses kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi Yusuf, Bapak Ibu, di mana Yusuf apa yang dikerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Yang kedua, Bapak Ibu, berkat untuk memberkati keluarga dan sesama ya. Kita belajar ya, belajar berkat yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama tadi yang kita pelajari, berkat yang dialami oleh Yusuf adalah Yusuf diberkati dari segala aspek. Yang kedua, Yusuf ya diberkati untuk memberkati keluarga dan sesama. Setelah Yusuf menjalani proses kehidupan yang begitu sulit ya, akhirnya oleh pemeliharaan Tuhan dia menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama. Kenapa Yusuf bisa menjadi berkat bagi sesama? Karena di dalam kehidupan Yusuf tidak ada dendam, tidak ada kebencian ya. Dia tidak mengingat masa lalu yang sulit yang dia hadapi. Tetapi apa yang dia pegang di saat dia mengalami berkat Tuhan, dia langsung membuat hidupnya menjadi berkat bagi keluarga dan sesamanya, Bapak Ibu. Pelajaran dari yang kita ambil ya dari berkat yang dialami oleh Yusuf ini membuat kita supaya kita juga di saat kita diberkati oleh Tuhan, supaya kita juga menjadi berkat bagi keluarga dan sesama, Bapak Ibu ya. Kita harus memberikan prioritas ya. Kita berikan prioritas untuk menjadi berkat ya, buat keluarga dan sesama atau orang yang terdekat, Bapak Ibu ya. Di dalam kehidupan kita ini, jadilah kita menjadi berkat bagi keluarga kita, sesama, dan bahkan orang lain ya. Di
saat kita diberkati, kita juga harus mengalirkan berkat yang dari Tuhan ini. Ya. Supaya apa? Supaya tak henti-hentinya berkat Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, ya. Doa-doa orang tua kita, nenek moyang kita, sebagaimana orang itu memberikan doa yang terbaik bagi kita, supaya kita diberkati. Setelah kita mendapat berkat, ayo jadikan hidup ini menjadi berkat, ya, dan terutama buat keluarga dan sesama Bapak Ibu. Yang ketiga, berkat yang dialami oleh Yusuf yang kita pelajari adalah berkat untuk ditabung. Di saat Yusuf diberkati oleh Tuhan, di saat Yusuf, ya, dipercaya menjadi pemimpin yang nomor 2 atau penguasa di tanah Mesir yang nomor 2, Bapak Ibu. Di waktu Firaun memberikan suatu amanah ataupun wewenang yang begitu luar biasa dipegang oleh seorang Yusuf di tanah Mesir sebagai pemimpin, ya, dia tidak menyalahgunakan berkat yang dia terima. Malah, ya, berkat untuk ditabung artinya di saat di dalam kehidupan tanah Mesir, di saat berkat berkelimpahan datang, ya, Yusuf diberikan oleh Tuhan hikmat untuk menabung. Sebab ada penglihatan, ya, yang terjadi di tanah Mesir, di mana akan terjadi kelimpahan selama 7 tahun di tanah Mesir, ya. Semua apa yang dikerjakan, apa yang ditanam, hasilnya berlimpah-limpah selama 7 tahun. Dan 7 tahun kemudian akan terjadi juga kelaparan, Bapak Ibu. Dan di saat 7 tahun yang kelimpahan itu, disitulah seorang Yusuf, ya, membuat satu perintah supaya 20% dari penghasilan agar ditabung. Dari keliling, ya, kota-kota keliling Yusuf dari kota ke kota untuk mengumpulkan hasil panen yang berkelimpahan itu, ya. Supaya apa? Supaya bisa, ya, dipergunakan dalam menjalani 7 tahun kelaparan. Ini cara Yusuf mengantisipasi, ya, kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di hari mendatang. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Firman ini mengingatkan kita bagaimana kita diuji, ya, beberapa bulan ini tidak maksimal bekerja, sehingga penghasilan kita juga tidak seberapa atau tidak maksimal seperti biasanya, Bapak Ibu. Tapi saya percaya bulan ini sudah rata-rata kita bisa menjalani aktivitas pekerjaan seperti biasa kembali, dan selama kita tidak beraktivitas normal, saya percaya Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita, Bapak. Amin. Bapak Ibu, di sini kita boleh belajar, ya, berkat yang dialami oleh Yusuf, ya. Kita juga pegang ini. Kita belajar, ya, bahwa kita harus pintar-pintar menabung. Di saat berkat Tuhan berkelimpahan bagi kita, ayo kita diajar untuk menabung. Sebagaimana Yusuf mengantisipasi apa yang terjadi di 7 tahun kemudian, yaitu kelaparan yang akan terjadi. Dan di saat kelaparan terjadi, disitulah Yusuf menjadi berkat, ya, bagi keluarga, bagi sesama, ya. Karena apa? Dia sudah menjadi berkat dibuat oleh Tuhan. Dia sudah diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini, di mana kita belajar tentang kehidupan oleh Yusuf. Mari kita teladani kehidupan Yusuf ini, yaitu ketekunannya dalam menjalani proses kehidupan sampai dia diberkati oleh Tuhan. Di saat dia diberkati oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita ambil, ya? Yaitu tadi harus menjadi berkat bagi keluarga, sesama, bahkan orang lain. Dan di saat kita diberkati, kita harus bisa, ya, menabung, mempersiapkan untuk di hari besok.
di saat-saat yang tidak terduga seperti di saat-saat pandemi COVID-19 ini, kita selalu siap sedia ya, kita selalu bercukupan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam hari ini saya percaya ya, selain pelajaran tentang ketekunan Yusuf ya dalam menghadapi ujian proses kehidupan, kita juga mengetahui ya tentang bagaimana perihal yang dialami oleh Yusuf ya dalam menjalani kehidupannya, dan antisipasi yang dia ambil saat menghadapi ujian proses yang terjadi 7 tahun kelaparan itu. Itu sangat waktu yang lama Bapak Ibu, sangat lama sekali ya kelaparan yang terjadi sampai 7 tahun. Tetapi oleh karena pemeliharaan Tuhan ya, Tuhan menyelamatkan Yusuf dan keluarganya ya, sehingga keturunan Yusuf diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita jadikan ya pelajaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita yang akan menguatkan kita di saat kita menjalani proses kehidupan ya. Di situ Tuhan juga ada bersama dengan kita. Yang jelas Bapak Ibu, jangan kita lari dari masalah yang ada ya, sebagaimana Yusuf mulai dari awal ya dia menjalani proses kehidupannya sampai dia diberkati oleh Tuhan. Dan di saat dia diberkati oleh Tuhan, dia juga tidak menjadikan dia sebagai orang yang sombong gitu ya, karena ada kemampuan dia, ada alasan dia untuk sombong sebenarnya buat sanak saudaranya ya, tetapi Yusuf memilih dia menjadi berkat bagi keluarganya, bukan menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan bagi dia. Kenapa kita belajar dari kisahnya Yusuf ini, di mana keluarganya mengalami kelaparan juga pada 7 tahun itu. Di situ dia membuktikan kasihnya kepada saudara-saudaranya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang kita pelajari malam hari ini biarlah menjadi pedoman bagi kita menjalani hari-hari kita. Saya percaya ya, sampai hari ini semua karena berkat Tuhan ya, semua karena berkat Tuhan. Kita melihat situasi sekarang dari bulan Maret sampai Juni, belum berakhir pandemi COVID-19. Tuhan berikan kesehatan bagi kita, panjang umur, bahkan kecukupan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Itu semua karena berkat Tuhan. Jadi di saat kita diberkati, jadilah kita berkat bagi sesama kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tutup firman Tuhan ini dalam doa. Kita masuk doa, kita sepakat, kita doa bersama, doa sapaan sesama kita, khususnya dalam KUL SIB Philadelphia. Kiranya semua jemaat KUL SIB Philadelphia selalu bersuka cita, bersemangat menjalani hari-hari kita Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan segala berkat kasih anugerah-Mu. Kami merasakan kebaikan-Mu, perlindungan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di malam hari ini Bapa, di mana kami Tuhan mengadakan KUL SIB Philadelphia Tuhan, beribadah memuji memuliakan Tuhan. Kami naikkan puji dan syukur kami. Kami boleh belajar firman Tuhan melalui firman online ini ataupun video ini Bapa. Biarlah kami sama-sama Tuhan mengalami lawatan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati hamba-Mu Yusuf. Demikianlah kiranya kami Bapa dalam menjalani proses-proses yang sulit, hari-hari yang sulit, ekonomi yang tergoncang pada hari-hari ini Bapa, akibat dari pandemi COVID-19. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir bagi kami.
Dan di saat kami diberkati, Tuhan memberikan kami hikmat marifat-Mu agar kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, sesama kami, bahkan orang lain. Dan kami diberikan oleh Tuhan pemikiran yang bijaksana untuk mengolah berkat yang dari Tuhan bagi kami. Tuhan berkati keluarga demi keluarga Bapak Daus, kiranya Tuhan berkati Pak Daus, Ibu, bahkan anak cucunya. Kau berikan kesehatan panjang umur ya Tuhan. Berikan kesehatan buat Pak Daus, apapun Tuhan penyakit dalam tubuhnya, Kau berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau berkati keluarga ini, berkati Ibu Neni ya Tuhan, berkati Kiki juga anaknya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Kau berikan kesehatan buat Ibu Neni, di mana kemarin Bapa dia mengalami penyakit asam urat. Engkau berikan kesembuhan buat Bu Neni ya Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Bu Neni disembuhkan, dipulihkan. Berkati Ibu Nyonya Nai Baho ya Tuhan, biarlah Tuhan melawat memberkatinya. Berkati keluarga Bapak Evan, keluarga Bapak Esra ya Tuhan. Berkati keluarga Ibu Tio Silaban ya Tuhan. Berkati Bapak Natal Silalahi, Bapak Andreas, bahkan keluarga hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati, lawatlah kami, khususnya kami pengurus school ini Bapak. Berkati, berikan sukacita, damai sejahtera, bahkan selalu kekuatan untuk melayani Tuhan. Berkati kami Bapa di setiap kehidupan kami, apa yang kami kerjakan kiranya Tuhan buat berhasil. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberikan kami Tuhan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyediakan terbaik bagi kami. Berkati anak-anak kami Tuhan yang sudah selesai menjalani ujian ataupun yang mau mendaftar, Tuhan berkati. Engkau berikan kelancaran bagi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau lawat anak-anak kami jadi anak yang pintar, yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah gereja kami Tuhan, GBI Kopo, bahkan Tuhan GBI Sukawarna. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani secara online, Tuhan berkati departemen pendoa, departemen kul, departemen anak, sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Engkau berkati departemen musik, bahkan Tuhan diaken-diakonis Tuhan, Kau berkati yang sudah menjadi berkat bagi jemaat-jemaat GBI Kopo. Tuhan berkati mereka, bahkan Bapak Korwil kami, Bapak penilik kami, bahkan kul-kul yang lain Tuhan berkati. Lawat kami semuanya Bapak, lingkungan kami, pribadi-pribadi Tuhan berkati Parken Sanggar Indah sekitarnya Tuhan berkati. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Inilah Bapa ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.